pagi, perkenalkan nama saya Titi dari Holbus 1 DKI Jakarta. Saya mulai melaksanakan hati kepercayaan tahun 2006. Dari dulu saya sering pergi ke daerah Depok naik kereta. Saat itu saya tidak tahu ada Universitas Indonesia. Saya hanya tahu ada stasiun namanya Universitas Indonesia, ada juga stasiun Universitas Pancasila. Saya pikir itu hanya sekedar nama stasiun saja. Tapi saya lihat di gerbong kereta, banyak anak muda yang berjaket kuning. Saya baru tahu mereka adalah mahasiswa UI. Saudara saya juga mengatakan kalau UI itu besar sekali, setengah kota Depok. Akhirnya saya mulai tahu tentang UI. Dan setiap kali lewat stasiun itu, saya berdaimoku. Dan ichinan saya mengatakan saya juga mau suatu hari anak saya keluar masuk dari stasiun itu menggunakan jaket kuning seperti anak-anak muda itu. Hal itu menjadi doa dan ichinan sekejap saya setiap kali saya lewat stasiun tersebut. Tapi saya tidak berani ngomong ke anak saya karena khawatir terbebani. Waktu pun berlalu. Saat anak saya kelas 2 SMA, Soka Gakkai sedang mengadakan pameran sutra bunga teratai di UI. Anak saya juga bertugas sebagai pemandu dan ikut pentas di acara pembukaan. Karena sering ke UI dan melihat begitu hebatnya kampus UI dan banyak orang hebat yang bermuncul dari sana, di situ tumbuh keinginannya untuk kuliah di UI. Naik ke kelas 3, mulailah mencari-cari tempat kuliah. Dan anak saya mengutarakan keinginannya yang mau ke perguruan tinggi negeri atau PTN, salah satu tujuannya ke UI. Saya sampaikan untuk masuk ke PTN tidaklah mudah, apalagi ke UI. Mulai cari bimbingan belajar untuk persiapan ini. Sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Saya sampaikan ke anak saya juga, dengan keadaan ekonomi kita yang pas-pasan, dan kedua adik kamu yang masih membutuhkan biaya sekolah. Jadi, kami tidak akan sanggup membiayai kamu di perguruan tinggi swasta yang biayanya lumayan mahal. Apalagi ke luar negeri, kecuali mendapatkan beasiswa. Sebelum pendaftaran UI dibuka, anak saya juga mencoba cari-cari beasiswa ke beberapa perguruan tinggi swasta. Tapi tidak diambil, karena menurut dia beasiswanya tidak full dan masih mahal. Kemudian anak saya menemukan beasiswa dari BCA, di mana bisa kuliah 2 tahun dibayar full dan mendapatkan uang saku. Menurut dia ini oke banget. Seleksi pertama dan kedua dia lolos, tapi di seleksi ketiga tidak lolos. Dan anak saya gagal mendapatkan beasiswa tersebut. Sempat kecewa, tapi katanya ya sudahlah, belum rezeki. Toh tujuan utamanya adalah ke UI. Pendaftaran ke UI pun mulai dibuka di semester 2 melalui jalur undangan atau jalur nilai rapot. Dan anak saya mendapatkan kesempatan untuk mendaftar melalui jalur ini, di mana hanya 40% siswa saja yang terpilih yang boleh mendaftar. Singkat cerita, di jalur ini pun anak saya gagal mendapatkan kampus impiannya. Di situ dia sedih dan kecewa. Saya juga merasakan hal yang sama. Lalu saya sampaikan ke anak saya, ketidakberhasilan kamu 2 kali bukan berarti sebuah kegagalan. Kalau sesuatu kamu dapatkan dengan mudah, kamu tidak akan mengerti sebuah perjuangan dan merasakannya. Gonson dan Ikeda Sensei ingin kita membuktikan betapa hebatnya kekuatan Nammyo Horengekyo ini. Orang pintar di dunia ini sangat banyak, tapi orang yang berrezeki sangat sedikit. Mulai sekarang, ayo kita berdemoku setiap hari 1 jam. Tidak peduli apapun sibuknya, tetap berdemoku. Perjuangan kembali dimulai melalui jalur SBMPTN. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Karena tingginya peminat dan karena situasi pandemi COVID-19, maka ruangan ujian dibatasi jumlah pesertanya. Tadinya saya berharap anak saya mendapatkan tempat UTBK di Jakarta ataupun Depok. Tapi karena sudah full dan akhirnya anak saya mendapatkan tempat ujian di pusat UTBK Serpong. Dan ternyata semua ada maknanya yang sangat luar biasa. Di pusat UTBK ini anak saya tidak perlu melampirkan hasil tes antigen. Yang saya khawatirkan bukan hasil tes antigennya, tapi saya khawatir karena hidung anak saya yang sensitif. Kalau alat tes itu masuk ke hidungnya akan menimbulkan dia pilek berhari-hari. Karena hasil tes yang wajib dilampirkan adalah hasil tes H-1. Saya khawatir di hari ujian dia tidak diizinkan masuk. Kalaupun diizinkan
mereka masuk, saya takut akan mempengaruhi konsentrasinya. Dan kami benar-benar merasakan perlindungan yang sangat luar biasa dari Dewa Dewi. Ujian pun berjalan dengan lancar dan sangat lancar. Menunggu hasil pengumuman selama 1,5 bulan, kami terus berdaimoku bersama Papa dan adik-adiknya setiap hari. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang secara khusus mengirim daimoku untuk anak saya. Dan ketua ibu Honbu saya juga memberikan saya semangat. Daimoku lah yang lebih sungguh-sungguh, lebih dari biasanya. Pasti bisa berhasil. Kemenangan anak adalah kemenangan saya. Ini yang harus kamu tanam dalam tekad hati kamu yang mendoakannya. Tibalah di hari pengumuman, antara takut dan deg-degan, anak saya baru berani membuka hasil pengumuman 1 jam setelahnya. Dengan total pendaftar sebanyak 45.000 lebih dan yang diterima hanya 1.600-an peserta, anak saya dinyatakan lolos seleksi dan diterima di Universitas Indonesia. Tanpa kekuatan doa, ini adalah hal yang mustahil bisa tercapai. Proses daftar ulang sebagai calon mahasiswa baru UI dan verifikasi data dalam program Indonesia Pinter Pendidikan Tinggi pun berjalan lancar. Dan anak saya dapat kuliah di kampus terbaik di Indonesia tanpa membayar sepeser pun. Perjuangan bersama anak-anak yang kami buktikan lewat hati kepercayaan sungguh sangat luar biasa. Dukungan dari teman-teman seperjuangan juga sangat saya rasakan. Saya juga berterima kasih karena adanya BI Belajar Ibu, saya jadi banyak belajar bimbingan sensei dan semakin semangat berdaimoku. Ikeda Sensei mengatakan, doa disertai tindakan yang nyata dan berkelanjutan akan mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekian pengalaman dari saya. Terima kasih.